sahabat GTS semua, kita sedang berada di Banjarmasin dan sebentar lagi kita akan segera menengok suasana di Kampung Buku dan kita ketemu dengan ownernya, Mas Hajriansah. Yuk kita saksikan videonya. Sahabat JTS semua, kita sudah berada di Kampung Buku sekarang di Banjarmasin dan kita langsung menemui owner dan sekaligus penggagas berdirinya Kampung Buku ini. Untuk lebih mengenal Kampung Buku dari awal, kita mungkin perlu bertanya kepada beliau. Beliau adalah Bang Hajriansah selaku penggagas dan sekaligus owner Kampung Buku. Nah, kita ingin bertanya ini, Bang Hajri, Bang. Bagaimana dulu awal terbentuknya atau awal berdirinya Kampung Buku ini? Bagaimana latar belakangnya atau mungkin apa yang menjadi motivasi ketika itu sehingga Kampung Buku ini bisa terbentuk hingga seperti sekarang? Ya, ini Kampung Buku ini kan gawi bersama Bang lah. Ya. Memang kalau sebelumnya lagi jauh sebelum ini lu sudah memang ada punya rencana. Makanya dulu sempat ini dibuat, terus kemudian gagasannya sempat terhenti. Nah, sampai kemudian ini Arif yang punya Sabuku ini, ini kan kebetulan Arif Rahman. Inya ini juga pedagang buku online. Nah, punya komunitas pedagang buku online di Banjarmasin. Nah, Inya inilah yang kemudian bersama kawan-kawan itu hendak punya tempat nongkrong lah kayak gitu kan. Nah, ini kemudian ketika dikomunikasikan dengan Ulun nyambung dengan gagasan Ulun sebelumnya itu yang memang hendak bisi yang sempat tertahan yang bisi tempat nongkrong gasan seniman. Ternyata satu visi satu misi akhirnya ketemu. Nah, lalu Ulun bisi tempat kosong di sana. Kalau mau kita Ulun garap. Ya, kebetulan Hanura pada saat itu Hanura apa? Iya, bisa dulu lah habis pilek lah gitu ya. Habis pilek itu kan kita agak santai. Lalu kemudian timbul gagasan ini, ya sudah gayung bersambut. Lalu Ulun bangun tempat ini, tapi dengan konsep ini kan disewakan. Kios-kios ini dibuat, disewakan kepada kawan-kawan yang para pedagang buku online tadi. Online ini. Nah, memang kemudian kita merasa kayaknya kalau cuma jualan buku ada yang kurang. Sementara kalau itu kan perlu tempat nongkrong, itu kan perlu ada semacam kafe atau warung minum kayak gitulah. Nah, itu yang akhirnya waktu itu ada Kang Edi kebetulan lihat kita membangun, dia juga punya rencana juga. Jadi sebujurnya ini rencana ketemu rencana Bang, gitu Bang. Ya, akhirnya sama-sama punya keinginan. Dan keinginan yang sama sehingga dan orang-orang yang memang punya gairah di bidang literasi, di dunia literasi, jadi nyambung. Nah, makanya waktu pembukaan awal pun kita ada lagi Nopi kemudian untuk launching Kampung Buku, Nopi dan kawan-kawan mengisi kegiatan. Jadi support untuk bidang yang sesuai dengan bidangnya ya. Iya. Jadi ini sebetulnya kerja kalau lu sih menyambatnya ini kerja bersama kayak gitu. Terus ini ada berapa toko buku yang sudah sempat bergabung atau yang bisa bergabung bertahan sampai sekarang ini? Yang tersisa sekarang 3. Itu pun sebenarnya yang kalau dihitung dari awal sebenarnya 2 lah, karena sebelumnya ada 4. Ada 4, kemudian yang 2 karena dari segi finansial kurang dukung, akhirnya cabut
karena memang sekali lagi ulun dari awal juga berpada kita harus sadar konsekuensi ini, bahwa jualan buku ini bukan sesuatu yang laku kayak gitu loh, artinya manis. Ya ini jadi gabungan antara bisnis dengan idealisme juga, idealisme visi kita tentang kecintaan kita terhadap mungkin lebih literasi. banyak ke idealisme daripada unsur bisnisnya gitu. Iya. Lebih banyak ke dedikasi. Nah, dan itu pun kemudian didukung oleh kawan-kawan ketika kita ada panggung, ketika ada ke program-program itu semua disupport kawan-kawan. Jadi sampai sekarang ini sudah ada berapa? Ini bisa berjalan setahun. Kita alhamdulillah sudah menjalani 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun. Ini 10 Juli lah, berarti sudah 1 tahun 1 bulan kita. Dengan Juli 2019. Juli 2020 sudah setahun. 1 tahun. Dan itu dari yang formasi awal sudah 3 orang yang keluar. Lalu kemudian ada 2 yang masuk, 2 yang masuk. Nah, jadi ada bongkar pasang, tapi alhamdulillah kita bisa bertahan 1 tahun itu sudah bagi kita sih sudah kayak melewati 1 tahap ya gitu lah. Dan ini kayaknya masih panjang juga Pak. Mudah-mudahan masih bisa bertahan. Terus selama 1 tahun itu kegiatan apa aja sudah yang diselenggarakan ya, khususnya yang di tempat ini? Apakah kerjasama dengan pihak lain maupun dengan kawan-kawan memang di komunitas ini? Jadi ini kita mandiri sifatnya lah. Kegiatan-kegiatan yang ada di kampung buku ini kada dibayar dan kada bayar kayak gitu. Artinya selama mereka ada mau dengan inisiatif, dengan pembiayaan secara mandiri, kita punya ruang, silakan gunakan. Nah, selama ini kan yang sudah mengisi kegiatan di sini kan banyak banget, dari ada komunitas kawan-kawan film, Forum Sinias Banua, ada kawan-kawan teater, ada kawan-kawan ya pekerja seni yang lain, bahkan juga misal ada kawan-kawan datang dari Jogja, dari Solo, dari Jakarta, kadang-kadang kita ditampung sini, kita undang ke sini Pandir. Kawan-kawan sastrawan juga bedah buku beberapa kali. Dan yang penting itu kan sifatnya dadakan atau ada program ya insidental, tapi ada juga program yang memang disusun, misal 1 per bulan ada kegiatan apa. Nah, di luar itu yang rutin adalah kelas. Kita ada di kelas-kelas. Kelas menulis atau kelas menulis ada, kelas waktu itu kelas teater ada, kelas etnografi ada. Bahkan yang terakhir ini ada kelas jahit, ada kelas musik kena, ada kelas menggambar. Yang itu semuanya dikelola secara keroyokan lawan kawan-kawan. Karena kawan-kawan di sini kan beberapa memang semua rata-rata dosen juga, ada yang dosen, ada yang praktisi, seniman praktisi. Jadi ya kita ngisi seorang kayak gitu nah. Dan itu memang mungkin bersambut dengan maksud yang dicanangkan oleh pemerintah itu, bahwa literasi itu tidak hanya sekedar persoalan baca tulis, tapi pada akhirnya harus menuju pada literasi kesejahteraan. Jadi ada literasi untuk membangun bagaimana masyarakat itu menjadi lebih sejahtera melalui literasi. Kemudian kira-kira harapan dari Bang Hajri untuk masyarakat secara umum, khususnya masyarakat di Kota Banjarmasin dan sekitarnya, apa kira-kira? Kalau keberadaan kampung buku ini. Harapan sih kita sih kada semuluk-muluk kayak di seminar-seminar itulah. Kita cuman orang datang ke kampung buku, kemudian merasa punya ruang yang asik di sini, itu aja satu udah syukur. Kedua, kemudian ada kelas-kelas yang kita bina itu kemudian punya outputnya, ada yang kemudian punya kemampuan menulis, ada punya kemampuan menggambar, itu udah bagus. Yang ketiga, kita kadang berharap misal budaya baca masyarakat kita rendah lalu kemudian naik, ada kayak itu kita mereka mau lihat buku aja entah kemudian nukar atau kada, itu urusan nomor 2. Yang penting mereka sudah merasa dekat dengan buku. Secara fisik mereka kan merasa dekat dengan buku. Nah, memang kalau kerja yang idealnya ini kami tetap berpikirnya lebih jangka panjang lah kayak gitu. Ya harapannya sebenarnya bagaimana masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya kemudian lebih literat. Budaya literasinya lebih inilah kayak gitu.
Cuma nih kalau saya lihat ada secara khusus mungkin rak ini untuk buku-buku karya penulis lokal. Ya, ada. Ada ya. Makanya kita juga berusaha memenuhi ya ruang untuk kawan-kawan pelukis lokal bisa menaruh karyanya di sini. Karena kan bisa sistem kayak apalah dengan yang pemilik kios kan. Dan kita juga berusaha seumum mungkin sih sebujurnya, makanya ada cuma sastra tapi ada juga ekonomi, filsafat, sejarah, macam-macam. Buku di sini ya. Soalnya di sini hanya sebagai sarana penampung. Ya. Dan kalau bersambut dengan masyarakat alhamdulillah. Kalau tidak ya apa boleh buat gitu. Kalau ya pastilah pasti ada pengaruh lah, lu yakin ada pengaruh. Oke, terima kasih. Oke, makasih Bang Jamal sudah belang ke Kampung Buku. Iya, alhamdulillah bisa belang ke sini. Dan mudah-mudahan karena banyak lagi yang datang dengan inilah. Mudah-mudahan dengan ditampilkan di YouTube kami ini, Kampung Buku akan semakin populer lagi, semakin terkenal lagi di masyarakat. Dan akhirnya datang ke Banjarmasin, yang di Yogyakarta, yang di Bandung, yang di Makassar. Silakan datang ke Banjarmasin untuk bicara, ngomong-ngomong dan ngobrol bersama kawan-kawan di Kampung Buku ini seputar literasi, kebudayaan dan sebagainya. Nah, saya kira itu yang bisa kita hadirkan sekarang. Sampai jumpa untuk video-video mendatang, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen jika Anda perlu komen di bawah ini. Salam budaya, salam literasi. Salam.